Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yajtanibu istiqbalal kiblati wa istidbaraha fi sahra. Ya, halaman berapa itu? Halaman 5 baris paling bawah. Ini kita masih lanjutkan fasal yang sebelumnya, fasal tentang istinja. Istinja itu bebersih daripada buang hajat. Ini lanjutan daripada fasal tersebut, masih membahas masalah yang sama, cuman ini ngomongin adabnya. Wa yajtanibu, dan menjauhkan siapa orang yang buang hajat, menjauhkan dirinya istiqbalal kiblati, daripada menghadap ke kiblat, wastidbaraha, juga membelakangi kiblat, fis sahra, kalau dia buang hajatnya di sahra. Itu artinya padang pasir. Padang pasir itu maksudnya di ruang terbuka. Jadi salah satu adab dalam buang hajat, jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kalau buang hajatnya di tempat terbuka, artinya dia nggak punya tembok kiri kanannya, nggak ada yang menghalangi. Seperti di di hutan misalnya, seperti di anak-anak kalau lagi naik gunung gitu. Jadi kalau di tempat yang terbuka, bukan khusus untuk tempat buang hajat, itu dilarang. Bahkan sebahagian ulama larangannya itu diharamkan, haram artinya. Jadi nggak boleh menghadap ke kiblat atau juga membelakangi kiblat. Itu ada hadisnya tuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul kiblata wala tastadbiruha. Kalau kalian datang untuk buang hajat, fala tastaqbilu, maka janganlah kalian menghadap kiblat, wala tastadbiruha, janganlah kalian membelakangi kiblat. Walakin, akan tetapi, syarriqu, menghadaplah ke arah timur, au gharibu, atau menghadap ke arah barat. Nah, ini hadisnya kalau buat orang Indonesia rada bingung. Sebab kalau di Indonesia ngadep timur ngebelakangin kiblat, ngadep barat ngadep kiblat. Jadi disuruh sama Nabi Muhammad jangan ngadep kiblat kalau buang hajat, jangan ngebelakangi kiblat juga. Tapi ngadep timur apa ngadep barat aja begitu. Nah, ini kan susah nih untuk dipahami ini. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong begini nih sebab ngomongnya buat orang Madinah. Orang Madinah kiblatnya ke selatan tuh, ke Mekah begitu. Kalau dia menghadap timur, dia enggak ngadep kiblat, enggak belakangin kiblat. Kalau ngadep barat juga enggak ngadep kiblat, enggak belakangin kiblat. Sebab yang ngadep kiblat tuh ke arah selatan tuh kan ya, di Madinah gitu. Jadi ini salah satu fungsi bahwa memahami hadis itu tidak boleh langsung. Maksudnya tidak boleh tanpa alat. Jadi harus mengerti banyak alat untuk memahami hadis. Salah satunya ini. Kalau dulu kita punya guru namanya almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, gitu. Beliau ini contoh
alatu fahmil hadis min haitsul jagrafiyah, katanya begitu. Salah satu alat untuk memahami hadis itu mengetahui geografisnya orang Madinah. Gitu. Jadi kondisinya orang Madinah itu kudu paham. Termasuk dulu Nabi Muhammad SAW itu kan kalau lagi sholat kata kalau kata Nabi ketika lagi sholat kemudian datang setan mengganggu, falyabsuq fi shimalihi salasan, maka ngeludah aja 3 kali ke sebelah kiri kan. Jadi lagi sholat suruh ngeludah ke sebelah kiri 3 kali kalau lagi sholat berasa digangguin sama setan. Kan ya. Kalau sekarang kita praktekin jatuhnya berantem kita sama orang. Jadi dulu maksudnya dulu alasnya Masjid Nabawi kan hampir semua rumah sahabat alasnya ya tanah gitu. Jadi kalau dia ngeludah 3 kali gampang, ngebersihin ludah tuh tinggal dikesrek-kesrek aja sama tanah, beres urusan. Kalau kita pakai karpet, marmernya mahal diludahin, yang ada kita di blacklist, kagak boleh masuk masjid lagi. Jadi memahami memahami geografis hadis begitu. Dulu kita punya kelas sama beliau, judul kelasnya, nama kelasnya itu Turuqu Fahmil Hadis. Cara-cara untuk memahami hadis begitu. Termasuk salah satunya ini bagaimana kebiasaan orang Madinah, termasuk alas tanahnya, termasuk kebiasaan qailulah. Qailulahnya orang Qailulah itu tidur siang. Tidur siangnya orang Madinah sama orang Mekah beda begitu. Ada polemik bahwa dulu Nabi Muhammad SAW itu ada satu hadis dikatakan saya sholat bareng Nabi, sholat Jumat sama Nabi, saya juga sholat Jumat sama Sayyidina Abu Bakar, saya sholat Jumat sama Sayyidina Umar. Jadi setiap selesai sholat Jumat saya bisa qailulah. Nah, qailulah yang dimaksud tuh qailulah sebelum waktu zuhur apa ba'da zuhur. Nah, itu kan beda itu. Kalau kata kata ulama Syafi'i, qailulah yang dimaksud tuh habis zuhur. Sebab qailulah kebiasaan tidur sebelum zuhur tuh bukan kebiasaan orang Madinah. Itu kebiasaan orang Mekah dulu. Makanya dalam mazhab Syafi'i tetap waktu Jumat tuh ngambilnya waktu zuhur. Jadi yang dimaksud qailulah tuh qailulah habis zuhur. Imam Ahmad bin Hambal mengambil bahwa waktu Jumat itu sebelum zuhur udah boleh Jumatan. Sebab ada kalimat qailulah yang tadi. Kita tuh habis salat Jumat masih qailulah. Qailulah itu umumnya memang qailulah itu terjadi sebelum zuhur. Tidur siang gitu. Jadi kira-kira kalau bahasa kita jam 9, jam 10 lah begitu. Gitu. Jadi itu terjadi perbedaan. Jadi banyak cara banyak alat dan variabel yang harus dipahami sebelum orang memahami hadis. Makanya dulu ada gerakan one day one hadis itu banyak dikritik. Sebab kalau satu hari satu hadis, tidak semua hadis sifatnya bisa dipahami secara diterjemahkan tekstual. Jadi butuh banyak alat gitu. Bahkan ada salah seorang ulama dari kalangan Imam Malik, mazhab Maliki, dia bilang al haditsu madhallatun illa lil fuqaha. Itu kalimat masyhur di kalangan mazhab Imam Malik itu al hadits madhallah. Hadis itu madhallah. Madhallah itu tempat orang nyasar. Tempat orang nyasar tuh kayak labirin. Jadi kalau udah masuk bingung dia keluarnya. Hadis itu tempat orang nyasar illa lil fuqaha, kecuali bagi orang-orang faqih, orang-orang alim, orang yang ngerti alatnya begitu. Sebab banyak kalimat-kalimat hadis yang mungkin tidak bisa dipahami secara tekstual begitu. Nah, maka itu juga sama nih. Jadi Nabi Muhammad bilang jangan ngadep kiblat, jangan belakangi kiblat, ngadep timur sama ngadep barat aja. Kan bingung. Ngadep timur kita belakangin kiblat, ngadep barat kita ngadep kiblat begitu. Oh, ini Nabi Muhammad ngomongnya buat orang
buat orang Madinah begitu. Jadi buat orang Madinah yang arah kiblat bukan timur, bukan barat. Tapi ini fi sahra. Fi sahra itu kalau di ruang terbuka. Jadi kalau kita lagi buang hajat di perjalanan misalnya, ini udah nggak nahan lagi, maka cari gundukan tanah atau minimal tempat yang kagak kelihatan orang. Gitu. Kalau memang buang hajatnya di tempat terbuka, jangan ngadep timur, jangan ngadep barat. Sebab ngadep timur belakangin kiblat, kalau ngadep barat itu ngadep kiblat. Gitu. Tapi kalau di tempat khusus, ada tempat khusus buat buang hajat kayak kita punya di rumah, WC, toilet, dibikin kamar khusus. Namanya kamar mandi, namanya toilet, namanya WC, ada temboknya. Kalau kayak begitu tuh tidak ada larangan ngadep kiblat atau belakangi kiblat. Sebab terhalang dengan tembok, begitu. Dan ini jadi jadi pengecualian. Sebab di dalam hadis kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Umar beliau mengatakan irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbiral kiblati mustaqbilan Syam. Kata Sayyidina Ibnu Umar, waktu itu saya pernah naik ke atap rumahnya Hafsah. Hafsah itu anaknya Sayyidina Umar. Jatuhnya nih empoknya. Ibnu Umar tuh empoknya Hafsah begitu. Hafsah tuh istrinya Nabi. Gitu. Jadi kata Sayyidina Umar, waktu itu saya pernah naik di atas rumahnya Hafsah untuk urusan tertentu. Saya ngelihat Nabi Muhammad SAW buang hajat itu ngadepnya ke utara, ngadep ke negeri Syam. Artinya Nabi Muhammad membelakangi kiblat begitu. Tapi ini hadis menjadi pengecualian. Oh berarti kalau buang hajatnya di dalam ruangan, ada temboknya begitu, ada pokoknya dibikin khusus, emang ruangan khusus untuk buang hajat. Maka tidak ada larangan membelakangi atau menghadap kiblat, nggak ada masalah. Jadi yang dilarang tuh kalau kita di tempat yang terbuka begitu. Nah ini ngumpulin dua hadis ini kan juga bingung orang kalau kagak paham. Gitu. Nabi Muhammad bagaimana sih kemarin bilangnya kagak boleh ngadep kiblat, nggak boleh belakangi kiblat. Lah ini dia buang hajatnya yang belakangin kiblat kan gitu. Ini kalau orang kagak ngerti bingung juga. Jadi makanya dicari dicari bagaimana cara untuk memahami hadis itu. Jadi tidak serta-merta begitu, langsung dengan terjemah. Sebab kalau asal terjemah kita bisa memahami hadis, tentu orang Arab tuh jadi ulama semua itu, begitu. Kan ya, kan orang Arab bukan semuanya ulama, begitu. Banyak juga orang Arab yang on tuh banyak juga. Yang kagak pada sholat ya ada, begitu. Padahal wahyu turun pakai bahasa emaknya tuh, begitu. Tapi nggak semuanya jadi ulama. Padahal sehari-hari pakai gamis itu orang Arab. Kan ya, sehari-hari pakai gamis tuh. Jangan dia sholat, dia nonton bola di stadion pakai gamis tuh. Mana pakai udeng-udeng lagi ini nih. Tapi enggak gitu. Jadi enggak mesti. Sebab memang tidak mudah hatta bagi orang Arab sekalipun tuh yang hidungnya udah pasti mancung, jenggotnya udah pasti tebal. Kalau ngomong udah pasti bahasa Arab kan begitu. Tapi ternyata enggak semuanya jadi ulama begitu. Maka itu butuh ilmu gitu. Jadi sama setiap disiplin ilmu ada tata cara mempelajarinya. Tidak serta merta begitu. Nah ini kan kekhawatiran kita sebenarnya. Banyak orang yang timbang belajar 1-2 hadis begitu, kayaknya udah soleh banget begitu. Orang disalah-salahin, orang lain salah. Ini tidak sesuai dengan hadis Nabi. Jadi harus baca bagaimana cara ulama menjelaskan hadis. Yang kedua ini adab yang pertama tadi yajtanib menghindari menghadap kiblat dan membelakangi kiblat fi sahra di
padang pasir, di ruang terbuka. Wa yajtanibu, dan dia juga mestinya menghindari al-baula, menghindari kencing, wal ghaita, atau buang air besar, fil ma'ir rakidi, di air yang diam. Jadi jangan buang, ini juga sama nih, jangan buang air kecil, jangan buang air besar di air yang diam. Lah toilet kita itu, WC kita airnya diam itu. Jadi maksud air yang diam ini air yang emang diam. Air yang tidak ada pelariannya. Air yang ada di pinggir-pinggir jalan tuh, atau kita nemu lagi jalan kemudian ada air tergenang begitu. Jadi yang dimaksud air tidak air diam ini bukan air WC, gitu, tapi air tergenang yang ada di, ya kalau habis hujan kan banyak tuh becekan-becekan gitu. Itu tidak boleh. Salah satu hikmahnya bahwa dari air tergenang itulah banyak hewan-hewan melata minum air begitu. Apalagi kalau itu ada di padang pasir, justru manusia kadang-kadang minum dari air tergenang tersebut begitu. Maka jangan sampai kemudian kita mencelakai binatang atau juga manusia yang lain karena kita mengotori airnya. Jadi air yang mestinya itu suci, gara-gara kita kencingin bercampur najis. Apalagi kalau pakai pup, udah makin najis lagi begitu. Padahal air yang sedikit itu manfaatnya banyak. Diminum hewan bisa, kita pakai wudhu juga bisa, kan begitu. Makanya tidak boleh buang hajat di air yang tergenang. Wa tahta syajaratil musmirati, yang ketiga juga dilarang untuk buang hajat di bawah, tahta itu di bawah, asyajarah itu pohon, al-musmirati pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah nggak boleh. Ya takutnya kalau dikencingin malah mati itu pohon kan. Nah, salah satu hikmahnya karena pohon berbuah itu pasti banyak didatangi orang. Entah orang itu mau berteduh, ya, kasih. Entah itu orang mau berteduh atau orang itu ingin mengambil buahnya. Maka di tempat yang banyak orang didatangi nggak boleh dikotori, gitu. Dan itu salah satu adabnya orang mukmin tuh, kata Nabi, ittaqul la'anin. Hindarilah, takutlah, khawatirlah kalian pada tempat-tempat yang orang bakal laknat kalau kita ngelakuin itu. Jadi jangan ngelakuin sesuatu, jangan ngerjain sesuatu yang bakal dilaknat orang. Ini tempat orang rame datang, tempat orang ngambil buah, kalau pas dia lagi datang nyium bau bentek tuh kan dia bakal ngomel. Dia bilang, sialan siapa yang berak di sini, kan begitu. Kan ya, nggak mau kecebur kali tuh orang, kan begitu akhirnya. Itu tempat kondisi di mana orang laknat, kagak boleh kita datang di situ. Naik motor, pakai knalpot, knalpot berisik tuh. Itu kan orang dilaknat itu. Jadi kita tuh diminta oleh syariat jangan ngelanat orang, tapi sebaliknya kita juga diminta jangan bikin perkara yang orang bakal laknat kita. Begitu. Apalagi kencing di pinggir jalan, kencing di mana, di underpass. Pokoknya hampir semua underpass tuh di Jakarta bau pesing. Bau pesing semuanya tuh. Itu tempat orang-orang datang, orang berteduh, itu dirusak sama bau-bau aroma nggak sedap, ya orang jadi laknat. Kita diminta tuh oleh syariat untuk berperilaku jangan. Sebab hidup ini kita mau ngumpulin pahala. Kalau ngerjain yang kayak gitu-gitu, pahala habis kemakan dosa semua itu. Kalau habis kemakan dosa, nggak punya simpenan kita masuk akhirat. Padahal kan masuk akhirat modalnya cuma prestasi ibadah aja, banyak pahala. Ini kayak gini kita ngumpul begini kan ngumpulin pahala juga namanya. Gitu.
Sebab kalau kita di dunia hidupnya pengen enak kan bisa kita belajar pakai ilmu. Kalaupun kagak ada ilmu, minimal kita punya kebiasaan. Kalau ilmu kagak punya, kebiasaan nggak ada, ya minimal kita punya orang dalam lah begitu. Itu kalau di dunia kan ya. Ya, ilmu dibanyakin, makin banyak ilmu, punya pekerjaan yang bagus, gajinya mencukupi. Kalaupun nggak punya ilmu, minimal dia punya keahlian, pengalaman panjang bikin dia jadi orang ahli, ahli dagang, ahli macam-macam, jadi tukang. Kalaupun nggak punya ilmu, nggak bisa punya kebiasaan, ya minimal encingnya pejabat lah begitu, supaya ditolong kan begitu. Itu di dunia begitu, tapi kalau di akhirat biar enak bagaimana hidupnya. Prestasi ibadah, ilmu seabrek-abrek tuh kagak jadi manfaat kalau kagak jadi ibadah. Makanya Al-Quran bilangnya walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bikin ini hidup dan kematian untuk menguji kalian siapa yang ahsan, baik amalnya. Bukan yang banyak ilmunya, bukan. Untuk menguji siapa di antara kalian yang baik amalnya gitu. Jadi ilmu gede itu gelar berderet kalau kagak jadi ibadah ya manfaat dunia, enak hidupnya di dunia, dihormati, dapat gaji gede, tunjangan jabatan macam-macam. Tapi kalau di akhirat kan prestasi ibadah gitu. Kita kagak punya kenalan orang dalam itu di akhirat itu. Makanya nih, udahnya ibadahnya kurang, makin ngerjain hal-hal yang dilaknat orang, makin susah. Makin susah. Tahu-tahu ada orang ngadu aja. Itu ya Allah, jangan masukin dulu ke surga tuh. Saya mau nuntut. Emang apa? Itu sepanjang hari jadi tetangga saya dia tuh, anak saya nggak bisa tidur, orok. Habis tiap malam dia kerjanya menyetel musik. Sampai jam 1, jam 2 malam anak saya orok, kagak bisa tidur. Saya mau negor kagak berani, Allah jabatan sosialnya waktu di dunia tinggian dia sama saya. Saya kalau ngomong kagak bisa itu didengar. Gitu tuh akhirat tuh. Itu kan yang kayak gitu-gitu tuh. Yang perkara-perkara yang lahir karena kita merasa punya jabatan, punya apa, akhirnya ngelakuin kerjaan sembarangan. Begitu. Jadi kalau bukan karena prestasi ibadah, nggak bisa nih kita masuk akhirat senang-senang. Jadi biar senang, sebagaimana kita kalau di dunia kan, anak mau sekolah di mana kita layanin, berapa biayanya kita bayarin, begitu. Supaya apa? Supaya hidup ke depannya nyaman. Maka kalau perhatian kita buat senang dunia begitu, kita juga mesti punya perhatian buat senang akhirat kita. Gitu. Perhatiin jatah hidup akhirat kita begitu. Termasuk ini nih, bukan cuman kencing jatuhnya, urusannya jangan ngotorin tempat-tempat yang memang biasa dipakai untuk diambil manfaatnya. Wa fit tariqi wazilli, wa fit tariqi, dan juga jangan dia buang hajat di jalan. Tuh di jalan kagak boleh. Fitariki wazilli, azil itu artinya tempat berteduh. Tempat berteduh banyak orang. Gitu. Orang lagi berteduh, lagi ngaso, capek itu nyari duit, capek nyari nafkah, lagi ngaso tiba-tiba bau pesing. Gitu. Di balai ada yang berak begitu. Gitu. Enggak boleh. Wasukbi, dan juga tidak boleh kita buang hajat, buang air kecil atau buang air besar wasukbi di dalam lubang tanah. Asukbu itu artinya lubang tanah. Ini bisa jadi di dalam lubang ini ada hewan-hewan yang kalau kita kencing, kita buang air besar, ini membahayakan hewannya. Semut, ada lubangnya, semut kita kencingin, semut lagi rapat itu tahu-tahu ada tsunami. Banyak itu. Mana lagi pemilihan ketua presiden kayaknya kan. Atau kalaupun bukan semut hewannya, kalaupun kita yang membahayakan, bisa jadi kita yang terbahayakan. Bisa jadi di lubangnya itu ada hewan-hewan yang ganas. Ada ular misalnya, ada kalajengking misalnya begitu. Jadi ini bagian daripada syariat kita dalam rangka rahmatan
lil alamin, sebagai bentuk rahmat kepada seluruh alam termasuk hewan. Maka alam-alam ini kagak boleh kita perlakukan sembarangan begitu. As-sukbu, kita orang muslim tuh kencing di lubang aja kagak boleh, apalagi nebang pohon sembarangan begitu tuh. Yang kecil tuh kencing di dalam pohon di dalam di lubang pohon di lubang tanah aja nggak boleh, apalagi sampai bakar hutan begitu. Nggak boleh orang muslim gitu. Itu salah satu adab kita kepada alam. Kemudian yang selanjutnya wala yatakallamu, dia tidak berbicara alal bauli wal ghaiti, dalam keadaan kencing, wal ghaiti atau juga dalam keadaan buang air besar. Nah, ini enggak boleh nih. Ngomong lagi kencing, lagi buang air besar tuh enggak boleh. Jadi janganlah ada dua orang berbicara. Entah dia ngobrol, entah dia berbicara begitu ya. Hah? Sama aja itu. Hah? Kagak boleh. Justru itu diambil dari hadis Nabi. Jadi hadis Nabi itu diriwayatkan di mana kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Satu waktu Nabi Muhammad lagi kencing, buang air kecil, lalu ada orang yang lewat ngasih salam. Falam yarudda alaihi, Nabi Muhammad enggak jawab itu salamnya orang yang lewat. Padahal jawab salam hukumnya wajib. Tapi biarpun ini wajib, karena Nabi Muhammad lagi buang hajat, enggak jawab salam. Maka dari sini ada larangan bagi orang muslim untuk berbicara. Baik itu dia jawab, baik itu dia ngobrol, baik itu dia ngomong sendiri begitu. Kalau tiba ngomong dalam hati mau boleh lah gitu. Tapi kalau ngomong dikeluarin suaranya, itu bukan adabnya orang muslim ketika buang hajat begitu. Kalau ngomong sendiri kagak boleh, apalagi ngobrol gitu. Nggak boleh gitu. Iya. Wala yastaqbil, kemudian yang terakhir sebelum kita tanya jawab nih, wala yastaqbilu syamsa, tidak boleh melihat atau menghadap matahari, walal qamar, juga tidak boleh menghadap matahari, asyamsa matahari, wal qamara itu bulan, tidak boleh menghadap matahari juga menghadap bulan, wala yastadbiruha, dan tidak membelakangi matahari dan bulan. Ini kalau yang terakhir ini rada sulit gitu ya. Sebab ini tentu kondisinya kalau di luar ruangan begitu. Tapi disebutkan nih ada kalau di kitab saya ada footnote-nya. Dzakara an-Nawawi fil Majmu' anna al-hadits al-musta'nas bihi fi hadza dha'ifun. Hadis yang menjadi landasan larangan buang air menghadap ke matahari atau bulan atau membelakangi matahari dan bulan, itu hadisnya lemah. Bal huwa batilun, bahkan ada penilaian hadis tersebut tuh batil, tidak sah. Wa anna sahiha, yang benar daripada hadis tersebut, al masyhur, yang masyhur dari kalangan ulama Syafi'i, annahu yukrahu al istiqbal dunal istidbar. Makruh kalau menghadap tapi membelakangi tidak makruh. Menghadap matahari makruh, tapi kalau membelakanginya tidak makruh. Qala al-Khatibu fil Iqna wa hadza huwal mu'tamad. Inilah pandangan yang disetujui oleh kebanyakan ulama Syafi'i. Menghadap matahari dan bulan makruh, membelakanginya tidak ada kemakruhan begitu. Ini adab-adabnya. Selain itu banyak lagi ya adab-adabnya, termasuk adabnya tidak boleh tidak boleh berzikir yang di dalamnya ada lafaz Allah dan juga lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian ulama bilangnya makruh. Jadi ketika buang hajat
itu tidak boleh membawa hal-hal yang mengandung zikir, baik itu daripada bajunya, topinya, kaosnya, atau dia sendiri yang berzikir itu tidak boleh. Sebab dulu Nabi Muhammad SAW ketika buang hajat itu cincinnya dibuka, cincinnya dilepas. Nah, cincin Nabi itu kan jadi stempel. Jadi dulu stempelnya tuh pakai cincin. Tulisan cincinnya Nabi itu Allah, Rasul, Muhammad. Asli tulisannya sebenarnya Muhammad Rasulullah. Akan urut tiga urut tuh, atas ke bawah. Muhammad Rasul Allah mestinya. Cuman kalau begini kan Allah jadi di bawah. Akhirnya bacanya dari bawah. Allah ditaruh di atas. Allah Rasul Muhammad. Jadi bacanya dari bawah, Muhammad Rasulullah. Itu kan ada lafaz zikirnya, lafaz Allah. Itu dilepas. Itu dilepas, kemudian Nabi Muhammad masuk, setelah masuk gitu lagi. Juga termasuk larangan berzikir. Sebab Nabi Muhammad SAW setelah keluar dari kamar mandi, setelah keluar dari WC, Nabi Muhammad mengucapkan Allahumma ghufranak. Allahumma ghufranak, ya Allah, ghufranak, ampunilah aku. Aku mohon kepadamu ampunan. Nah, kata ulama, salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad mengucapkan Allahumma ghufranak setelah keluar kamar mandi, sebab disitulah satu-satunya tempat Nabi Muhammad kagak berzikir. Jadi sepanjang hidupnya Nabi, meleknya berzikir, tidurnya berzikir, tapi satu tempat yang Nabi Muhammad gak berzikir lagi buang hajat. Maka ketika selesai buang hajat, Nabi Muhammad Allahumma ghufranak. Ya Allah, saya mohon ampun. Tadi berhenti berzikir begitu. Itu salah satu adabnya. Kemudian juga melangkah kaki, baiknya sunnah masuk kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Juga di beberapa kitab disebutkan dianjurkan menutup kepala, begitu. Menutup kepala dengan, ya bisa dengan anduk kalau kita sekarang, bisa dengan pakaian, begitu. Jadi hikmahnya banyak. Ini salah satu yang paling sering terjadi. Makanya disebutkan oleh Imam Abi Syuja, ini yang diantara adab yang mesti dihindari, yang ini nih gitu. Jadi jangan sampai yang kayak begini-gini ini dikerjakan. Makanya ini yang di highlight. Tapi di samping itu masih banyak adab buang buang hajat. Nah, ini syariat Islam mengatur bagaimana orang berakhlak kepada Allah, bagaimana orang berakhlak kepada manusia, hatta bagaimana beliau berakhlak kepada dirinya sendiri. Bagaimana syariat ngajarin menghormati diri sendiri dengan berperilaku ketika buang hajat. Sebab ketika buang hajat itu kondisi di mana kondisi terburuknya manusia. Maka kalau kondisi terburuk manusia, ini diajarin begini nih, supaya nggak makin hina, nggak makin terburuk, begitu maksudnya. Ini salah satu adabnya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang nih, masuk fasal baru, walladzi yanqudul wudu'a, yang membatalkan wudu, sittatu asya, 6 perkara, insyaallah di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum. Iya. Kalau lagi di jalan emang udah nggak bisa nahan, akhirnya kencing di di jalan, ya udah, kalau nggak tahu nggak ada masalah. Tapi jangan karena ketidaktahuan kiblat kita mengabaikan adab-adab yang lain. Salah satu adab yang lain kan di tempat yang tertutup. Tertutup maksudnya jangan sampai terbuka benar, begitu. Jadi pastikan tempatnya itu tidak terbuka secara mutlak. Jadi cari gundukan tanah atau cari pojokan yang memang sulit untuk terlihat. Urusan apakah itu ngadep kiblat atau tidak ngadep kiblat kita nggak tahu, ya udah.
Dan syariat Islam tuh bagusnya kita tidak pernah dituntut untuk sesuatu yang kita gak tahu. Kita gak dosa. Sesuatu yang kita nggak tahu, kita lagi nenamu ke rumah teman kita, di meja ada air, kita minum air itu, rupanya yang kita minum alkohol, gitu. Kita nggak tahu, karena kita nggak pernah punya riwayat teman kita tuh punya kebiasaan minum alkohol, kita nggak punya riwayat itu. Tahu ternyata di mejanya ada alkohol, kita nggak tahu apa dosa ya, kagak begitu. Disediain makan, dibilang sama orang nih halal, tahu-tahu yang disediain daging babi misalnya. Jadi syariat Islam itu baik kepada umatnya bahwa sesuatu yang tidak tahu itu kita tidak dituntut. Kata Nabi Muhammad SAW, "Rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa ma ustukrihu alaihi." Diangkat dari umatku, tidak ada dosa bagi umatku karena sebab ketidaktahuan, kelupaan, wa ma ustukrihu alaihi, sesuatu yang dipaksa. Dia nggak bisa dia dipaksa ngerjain itu, diancam begitu. Nah, itu kagak ada dosanya. Begitu. Oke? Ada lagi? Mana lu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu. Jadi kalau kita punya HP nih, di dalam HP ini ada Al-Quran Android kan ya, ada Al-Quran, ada macam-macam. Selama HP-nya mati kagak dibuka aplikasi yang ada Qurannya, nggak ada masalah begitu. Tapi kalau ini Al-Qurannya disetel, ya kagak boleh. Atau kita punya ringtone nih, nyala ringtone-nya ayat Al-Quran, jangan dibawa, takutnya pas lagi di kamar mandi itu bunyi di dalam, begitu. Jadi semua yang berkaitan dengan zikir kepada Allah nggak boleh kita masukin ke dalam kamar mandi. Jadi bukan termasuk adab yang baik, sebab kamar mandi ini, WC ini tempatnya kotor, maka tidak boleh di dalamnya ada, nggak elok di dalamnya ada kalimat zikir begitu. Jadi kalau ini kita punya HP-nya mati aja, kita punya ringtone, kita juga ringtone biasa, cuman tat itu doang, nggak ada masalah. Kalaupun ada orang nelpon bunyinya bukan zikir. Tapi kalau kita bawa ini HP tapi ringtone-nya bunyi ayat Al-Quran, jangan bawa ke dalam, takutnya lagi buang hajat lupa, atau malah dinyalain. Nah, itu sama kayak hafid Quran. Hafid Quran tuh di dalamnya kan Al-Quran semua nih otak gitu. Apa gara-gara di dalam Al-Qurannya dia kagak boleh masuk? Ya boleh masuk WC. Cuman kalau lagi WC jangan dikeluarin tuh ayat Al-Qurannya. HP juga sama, di dalamnya ada ayat Al-Quran. Lagi masuk jangan disetel ayat Al-Qurannya begitu. Itu yang yang dilarang. Oke? Ada lagi? Ya. Iya. Iya. Jadi yang tadi kita sebut tuh masuknya dalam kategori adab. Adab itu secara fikih tidak masuk dalam kewajiban. Maka melanggar adab itu tidak masuk dalam keharaman begitu. Kalaupun dia dilarang, pelarangannya itu sifatnya kemakruhan. Jadi semua yang sifatnya adab itu bukan kewajiban, masuknya dalam kategori adab. Adab itu kesunahan. Mukammilatul aswab, pelengkap pahala.
Kalau tidak begitu maka tidak ada bobot pahalanya, tapi dia tidak diharamkan. Nah, cuman kata ulama, kemakruhan itu jika terjadi diulang-ulang maka dikategorikan seperti at-tahawun. At-tahawun itu penyepelean terhadap kemakruhan. Penyepelean terhadap kemakruhan masuknya jatuhnya keharaman, begitu. Maka itu yang namanya makruh, yang namanya adab mestinya dikerjakan. Kalaupun tidak dikerjakan, itu jangan terulang-ulang pengabaiannya. Sebab pengabaian terhadap adab begitu, pengerjaan terhadap kemakruhan yang berulang itu masuk dalam kategori penyepelean. Penyepelean terhadap larangan yang makruh itu bisa mengantarkan kita kepada keharaman. Justru ini jadi latihan bagi kita. Jadi apa istilahnya? Jadi merek. Jadi merek. Kalau kita tuh memang kalau lagi buang hajat kagak boleh diajak ngobrol. Siapa aja yang negor kalau lagi buang hajat enggak ditanggepin. Ntar beres buang hajat baru kita tanggepin begitu. Karena kita punya sikap begitu, orang-orang jadi nandain. Orang jadi nandain. Si ini mah kalau lagi kencing nggak boleh ditegur gitu. Tapi kalau kita ngelayanin mulu gitu, akhirnya orang nggak ngelihat kita punya merek. Apa sih merek maksudnya tuh? Sikap begitu. Pokoknya mulai ini nggak mau ditegur. Kalau ditegur nggak jawab. Jawabnya ntar pas beres buang hajat, aneh minta maaf tadi kagak jawab, lagi kencing. Kemarin dipesan sama bini kalau lagi kencing kagak boleh ngobrol kata gitu. Itu lebih apa namanya lebih baik untuk apa sih istilahnya ngasih tanda bahwa kita tuh begitu. Gitu. Oke? Okay? Iya. Iya. Saya sampai sekarang belum nemu penjelasan ulama kontemporer. Ntar saya cari dulu soal melakukan aktivitas digital ketika buang hajat. Apakah itu termasuk daripada pengabaian terhadap adab buang hajat begitu? Sebab kan di dalam adab buang hajat tidak boleh berbicara, juga tidak boleh ngobrol. Apakah termasuk apa namanya? Iya, begitu. Ya. Dan itu pertanyaan memang saya rada bingung. Jadi waktu dapat pertanyaan gitu tuh waktu pengajian di kantor mana saya bingung gitu. Saya pulang bingung sebab saya nggak punya pengalaman begitu. Jadi saya tuh kalau buang hajat tuh kagak bawa HP, kagak bawa apa-apa, udah begitu aja. Jadi pas ditanya gitu tuh bingung. Emang ada orang kalau gitu. Sampai tanya bini begitu. Emang ada orang lagi sambil WhatsAppan. Gitu. Bingung. Cuman saya juga nggak tahu nih jawabannya dikatain makruh apa enggak nih. Adabnya terabaikan atau tidak gitu. Sambil jadi saya belum tahu, tapi yang pasti apa namanya yang betul memang dilarang tuh berbicara. Cuman ntar saya lihat lagi dah apakah melakukan aktivitas di apa namanya di HP itu termasuk berbicara yang itu merupakan pengabaian terhadap adab buang hajat atau tidak gitu. Oke? Ya. Ini di luar jika pengalaman yang kemarin saya tanyain bisa kalau jadi imam terus lupa apa yang harus dilakukan makmumnya udah bilang subhanallah cuma dia lupa gerakan yang lain apa ruku atau apa ini itu gimana tindakan yang dilakukan. Jadi kalau jadi imam dan ada makmum yang negur subhanallah, ya tentu kita cari kesalahan kita. Diam sejenak, cari apa mungkin kesalahan yang terjadi.
Kalau memang dirasa tidak ada kesalahan yang terjadi, terusin sholat sesuai keyakinan kita. Sampai kemudian sholatnya selesai, baru ditanya, emang tadi subhanallah kenapa? Oh tadi subhanallah kurang itunya misalnya. Misalnya kurang rokaat. Atau ada rukun yang tidak dibaca. Berarti rokaat yang tadi rukunnya tidak terpenuhi itu dianggap tidak ada. Berarti kurang satu rokaat. Maka tinggal berdiri lagi satu rokaat ngelengkapin kesalahan yang tadi. Begitu. Jadi imam melakukan sesuai dengan keyakinannya. Setelah itu baru ditanya. Gitu. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad juga begitu. Sholat zuhurnya cuma 2 rakaat. Sampai akhirnya selesai sholat ada yang negur. Namanya Dzulyadaini. Nabi Muhammad emang kita lagi kosor gitu. Nabi Muhammad nanya sama yang lain. Emang benar kita kosor? Iya ya Rasul kita 2 rakaat doang. Akhirnya Nabi Muhammad berdiri lagi gitu. Jadi sholat sesuai dengan keyakinan. Setelah selesai assalamualaikum baru ditanya apa yang salah, apa yang kurang. Kalau yang kurang rukun berarti rokaat yang tadi kagak ada rukunnya nggak dihitung tuh. 1 rokaat kita berdiri lagi, 1 rokaat aja. Tapi kalau yang ketinggalan sunnah sholat nggak usah dipeduliin. Sunnah sholat tuh kayak tahiyat awal misalnya, kunut subuh misalnya. Kalau yang sunnah-sunnah nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata kesalahannya atau kelupaannya, kealpaannya ada pada rukun, berarti rokaat yang rukunnya kagak ada itu nggak dihitung. Jadi kita tinggal berdiri lagi 1 rokaat. Nah, makmum yang ikutnya bareng ya, yang ikut dalam kesalahan itu ikut lagi 1 rokaat. Tapi kalau jedanya panjang, assalamualaikum begitu. Nggak ditanya begitu. Pas beres-beres sudah pada mau bubar, jaraknya tuh udah lama gitu. Baru dibilangin. Itu tadi ente kurang kurang bacanya tuh, kurang sujudnya tuh, i'tidalnya kurang tuh misalnya gitu. Kalau jaraknya panjang maka sholatnya diulang semuanya. Jadi kalau jaraknya pendek antara selesai sholat sama engehnya itu pendek. Pendek tuh seukuran orang sholat 2 rakaat. Orang kalau sholat 2 rakaat berapa sih? Kira-kira 2 menit lah. Kalau jaraknya pendek, berdiri 1 rakaat aja untuk melengkapin yang tadi kagak ada rukunnya. Tapi kalau jaraknya udah panjang, selesai assalamualaikum, udah 5 menit, udah 10 menit, baru ada yang negor. Makmum yang lain kagak peduli, udah pada pulang aja. Baru makmum yang ini lihat, antum tadi kurang begini. Oh berarti jedanya panjang, sholatnya diulang semua-muanya. Hah? Iya, walau sudah bicara. Justru bicara kan pengen tahu begitu. Pengen tahu tadi salahnya di mana. Yang penting jarak antara salam sama ngeh tahu salahnya itu tidak lebih dari seukuran sholat 2 rakaat. Maka tinggal ngelengkapin rakaat yang tadi kurang begitu. Tapi kalau jedanya panjang, sholat semuanya. Ya, kayak ini waktu beberapa pekan yang lalu saya di terus di rakaat terakhir saya sujud sekali doang. Ya. Langsung kajian. Setelah salam di subhanallah dari teman-teman ini kayaknya kurang sujud nih sekali. Ya. Saya sujud sekali. Terus tahiyat saya salam. Itu gimana Ustaz? Ya benar. Itu gimana? Jadi lagi baca tahiyat. Ditegor, iya. Mau salam. Udah salam apa belum? Oh udah. Sudah salam. Kan panjang biasanya. Saya juga teman-teman kan biasanya kalau duduk antara 2 sujud itu kan bacanya pendek. Ya. Saya gitu ya. Pas saya salam baru tegur. Akhirnya ini kok kurang sujud dari sekali. Saya sujud lagi, saya tahiyat lagi, saya salam. Itu gimana? Karena udah salam, sholatnya udah selesai. Karena sholatnya udah selesai, jadi sujudnya jadi sia-sia. Yang harus dikerjakan tuh berdiri 1 rakaat. Gitu. Karena udah salam. Kalau udah salam, sholatnya udah beres.
Kalau udah beres sholat, ya udah rokaatnya yang kurang sujud, berdiri lagi 1 rokaat, takbiratul ihram lagi, gitu. Makmumnya diajak sekalian, begitu. Iya, iya, berarti kan ketahuan kurangnya udah beres sholat apa masih di dalam sholat? Iya, nambah 1 rakaat lagi. Kalau langsung ngeh di situ nambah, tapi kalau udah lama ngehnya ya pulang sholatnya. Iya, kita naik, kita siapin juga teman-teman yang lain. 1 rakaat. Berdiri lagi. Makmum berdiri 1 rakaat. Tadi rakaat yang tadi kagak dihitung, sujudnya kurang. Hah? Iya ngomong gitu. Ngomong gitu. Jadi kalau udah selesai salam, selesai udah sholatnya. Karena selesai udah sholatnya, maka nggak bisa dia balik ke rukun sebelumnya. Dia harus berdiri 1 rakaat itu. Gitu. Oke? Apa? Udah salam, udah salam. Kalau kelebihan, nih udah salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibilang kelebihan. Kalau dibilang kelebihan, ya udah langsung sujud sahwi. Kalau kelebihan gak usah nambah lagi, udah lebih kan. Jadi contoh yang kita dapat dari Nabi Muhammad kekurangan, Nabi Muhammad kelebihan, Nabi Muhammad kelupaan. Ada contohnya semua. Pas lagi kelebihan, Nabi Muhammad langsung sujud sahwi. Beres sujud sahwi, assalamualaikum lagi, tapi nggak usah ada tahiyatnya. Jadi sujud sahwi 2 kali sujud, habis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tahiyatnya. Oke? Ntar nyampe nih di bab ini, nyampe tentang sujud sahwi. Tapi kapan tahu nyampenya? Soalnya masih bahas ini nih, buang hajat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi